Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenglina Nurmawati, kelas manajemen C. Di sini saya akan presentasikan tentang International Financial Market. Adapun beberapa yang akan saya bahas poin-poinnya yaitu pengertian tentang International Financial Market, adapun hambatan, motivasi investasi di pasar luar negeri, motivasi penyediaan kredit di pasar asing, motivasi untuk meminjam di pasar asing atau PALAS, transaksi mata uang asing. Yang selanjutnya karakteristik bank yang menyediakan transaksi PALAS, bid atau ask spread, dan yang terakhir yaitu investasi kur PALAS, special drawing rate, dan studi kasus yang akan saya bahas. Terima kasih. International Financial Market yaitu pasar keuangan internasional adalah tempat perdagangan produk keuangan antar negara yang diperdagangkan antara individu dan antar negara. Hal ini dapat dilihat sebagai seperangkat aturan dan lembaga di mana aset dipertimbangkan atau diperdagangkan antara agen yang mengalami surplus dan agen yang mengalami defisit, dan di mana lembaga menetapkan aturan. Adapun hambatan pada International Financial Market yaitu beberapa hambatan menghalangi pembentukan pasar aset yang terintegrasi dalam perbedaan bank, tarif, kuota, kesulitan perpindahan tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan laporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi antar negeri. Meski demikian, hambatan perdagangan internasional ini menciptakan peluang yang dapat menarik investor asing atau dari luar negeri. Motivasi investasi di pasar luar negeri yaitu kondisi ekonomi, harapan perubahan harga kurs, memperoleh kesempatan untuk melakukan diversifikasi secara internasional sehingga diperoleh portfolio investasi yang mampu menurunkan risiko. Yang selanjutnya yaitu motivasi penyediaan kredit di pasar asing. Adanya tingkat suku bunga yang tinggi, harapan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan kurs, dan harapan untuk memperoleh verifikasi internasional sehingga dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan simultan yang dialami peminjam. Dan yang selanjutnya yaitu motivasi untuk meminjam di pasar asing atau PALAS, adanya tingkat suku bunga yang rendah, harapan perubahan harga kurs, dan peminjam yang memprediksi bahwa suatu mata uang asing akan menurun dan mempertimbangkan untuk meminjam dana dengan mata uang tersebut dan kemudian mengkonversinya ke dalam mata uang domestik. Transaksi mata uang asing yaitu transaksi layanan transaksi jual beli valuta asing untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan pembayaran mata uang asing maupun lindung nilai atau hedging terdapat atau terhadap kewajiban atau kekayaan nasabah. Transaksi mata uang asing dibagi menjadi dua, yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Transaksi spot, transaksi PALAS bila dapat direalisasikan berdasarkan spot rate yang berlaku. Nilai kurs spot antara dua negara yang berlaku sama di semua bank yang menyediakan jasa penukaran uang asing. Jika perbedaan, maka bank akan membeli PALAS yang di kuota lebih rendah dan menjual ke bank yang lainnya. Mengkuota relatif lebih tinggi sehingga terjadi penyusunan yang dapat menghilangkan perbedaan. Yang kedua yaitu transaksi forward, transaksi yang dapat mengunci nilai kurs ketika multinational company atau MNC akan membeli atau menjual sebuah mata uang asing yang dikenal sebagai forward rate. Yang selanjutnya yaitu karakteristik bank yang menyediakan transaksi PALAS. Yang pertama, kuota yang kompetitif. Yang kedua, hubungan khusus dengan bank. Bank dapat menawarkan jasa manajemen kas atau usaha untuk memperoleh PALAS yang sulit sekalipun bagi perusahaan. Dan
Dan yang ketiga, kecepatan pelayanan. Perusahaan lebih menyukai bank mampu melaksanakan transaksi tepat waktu dan mampu membereskan setiap paperwork dalam waktu yang cepat. Yang keempat, memberikan advice tentang kondisi pasar. Yang kelima, menyediakan pelayanan peramalan keadaan ekonomi dan kurpalas. Bid atau Asbart, menurut Ambarwati dan Dewi pada 2018, yaitu merupakan selisih antara tawaran harga jual terendah dan harga beli tertinggi pada akhir jam perdagangan atas suatu jenis saham di BEI atau BEI. Apabila bid ask suatu saham lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas saham tersebut meningkat. Bank komersial umumnya menyediakan layanan transaksi falas untuk memperoleh fee. Setiap saat, bank akan menentukan kurs atau mengkuota beli sebuah mata uang asing lebih rendah dibanding kurs jualnya. Selisih harga kurs jual dan beli dimaksud untuk menutupi biaya yang muncul dalam mengakomodasi permintaan penukaran mata uang asing. Pada invertasi kurpalas terbagi menjadi spot quantity, forward quantity, direct quantity, indirect quantity, cross exchange rate atau nilai kurs di antara dua mata uang asing yang berbeda relatif terhadap mata uang lain. Special drawing rate yaitu aset cadangan mata uang asing pelengkap yang ditetapkan dan dikelola oleh IMR SDR dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan dolar dan cadangan emas dalam perluasan perdagangan internasional. Hak SDR dapat digunakan ketika negara anggota IMP mengalami defisit neraca perdagangan atau pasif. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul tentang ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya reda. Bank Indonesia kembali menyampaikan penjelasan terkait kondisi pasar keuangan global yang masih diwarnai ketidakpastian. Hal ini menurutnya didorong kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Ada semacam perbedaan pendapat dari ekonomi maupun institusi, terutama di Amerika, tentang inflasi ini apa bersifat permanen atau temporer. Ini menyebabkan ketidakpastian terjadinya pasar keuangan global, ujar dalam pelatihan BI di Hotel JW Marriott Surabaya. Tak hanya itu, IGP Wirakusuma lebih lanjut menjelaskan terkait dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya merdeka terhadap Indonesia. Perkembangan tersebut mengakibatkan keterbatasannya aliran modal dan tertekan nilai tukar negara berkembang termasuk Indonesia. Bebernya, BI mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November 2021 melemah 0,53% secara point to point dan 0,56 secara rata dibandingkan dengan level Oktober 2021. Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh aliran masuknya modal asing yang terbatas di tengah persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik dan terjaganya pasokan falas domestik dan perkembangan tersebut. Rupiah sampai dengan 17 November 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,35% dibandingkan dengan level akhir 2020. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang selanjutnya negara berkembang lainnya seperti India, Malaysia, dan Filipina. Kendati demikian, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerja mekanis pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuid pasar. Sejalan dengan itu, IGP Wirakusuma menjelaskan bahwa pada triliun 2021 pertumbuhan ekonomi di berbagai negara seperti Amerika, Cina, dan Jepang terlambat. Ini terjadi akibat kenaikan kasus varian Delta COVID-19 serta mengganggu rantai pasok dan energi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Eropa
tetap tinggi didorong oleh pembukaan ekonomi yang semakin luas. Meskipun begitu, memasuki triwulan ke-6 2021, pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlangsung. BI memproyeksikan secara tahunan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2021 mencapai 5,7%. Sementara itu, ekonomi AS diprediksi tumbuh 5,9%, sedangkan Cina mencapai 8%. Berlanjut, pemulihan ekonomi global dikonfirmasi oleh berbagai indikator dini pada Oktober 2021, seperti Purchasing Manager Index atau PMI, keyakinan konsumsi, dan penjualan retail, termasuk mulai berkurangnya keterbatasan energi di Cina. Berlanjut, kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas tersebut menurutnya akan menopang prospek ekspor negara berkembang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.